Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Ramadan dengan NIM akhiran 114 dari kelompok 11 Praktikum Penelitian Operasional 2. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah studi case yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang network analysis. Baik, untuk studi case kali ini kita akan menggunakan dua software dalam penyelesaiannya. Yang pertama kita menggunakan software RStudio, dan yang kedua kita akan menggunakan software FrontCam. Baik, sini kita akan menyelesaikan soal yang pertama. Di sini ada sebuah perusahaan jasa pengiriman memiliki rute sebagai berikut. Tentukan rute terpendek yang dapat dilalui mobil ekspedisi dari daerah A ke daerah G. Nah, untuk soal yang pertama ini kita disuruh untuk menentukan rute terpendek dari awal startnya itu ada di A dan finish itu ada di G. Nah, kita disuruh melewati jalur mana yang relatif dekat dan singkat di antara banyaknya jalur-jalur alternatif lain ini. Langsung saja kita masuk ke software studionya. Nah, baik. Di sini saya sudah membuat terlebih dahulu sintak RStudionya. Langkah yang pertama tuh kita harus menginstal dan mengaktifkan PackSeja terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah kita menginstal, kemudian kita dapat mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot. Yang mana di sini ada from itu untuk simpul asal dan to itu untuk tujuannya. Yaitu nilai jarak antar asal sama tujuannya. Cara bacanya itu dari atas ke bawah. Contohnya itu caranya tuh kayak A ke B itu jaraknya tuh 6, kemudian dari A ke C itu ada 4, kemudian dari B ke C itu ada 5, dan seterusnya gitu. Nah, setelah itu kita membuat graf berarah dengan bobot. Nah, di sini kita bakal membuat si arahnya gitu. Nah, selanjutnya kita akan upload atau menampilkan si gambarnya gitu. Yang dimana untuk vertex kolomnya itu untuk si ukuran node-nya gitu kan, lingkarannya. Dan untuk awalnya itu dia ukuran panahnya kita menggunakan 0,5. Kemudian kita bakal menghitung dan menampilkan jalur terpendek dari A ke G, itu shortnya. Setelah itu kita bakal menghitung dan menampilkan jarak total jalur terpendek dari jalur A, yang pertama itu jalur A, ke jalur finish atau ke jalur G. Setelah itu kita bisa blok dan misalnya. Oke, sini sudah menampilkan untuk plotnya, di mana untuk gambarnya itu kan beda ya, tapi sebenarnya itu sama. Misalnya dari A ke B itu jaraknya 6 ya, coba lihat lagi soalnya. Nah, walaupun gambarnya beda tapi jaraknya itu sama gitu. Cuman beda posisi saja. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Untuk soal nomor 2 itu
Sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi material handling akan mengirimkannya ke 7 tempat yang berbeda seperti gambar berikut. Tentukan rute yang dapat memaksimumkan pengiriman dari kota ke kota lainnya yang mempertimbangkan keterbatasan jalan. Untuk bagian yang soal mode ini kita akan menggunakan minimum spanning tree atau MST. Karena untuk menghubungkan semua simpul dengan total bobot minimum tanpa membentuk siklus. Oke. Yang pertama tuh kita sama ya, mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot waktu tempuh dalam jam. Ini dalam kilometer ya. Dalam kilometer. Definisikan simpul dan sisi dengan bobot waktu tempuh dalam kilometer. Nah, kemudian untuk ini tuh sama ya pembacaannya seperti soal nomor 1. Yang dimana cara membacanya itu dari atas dulu ke bawah. A ke B, A ke B. Dengan jaraknya itu 3, A ke C, 3 juga, dan seterusnya. Kemudian untuk yang kedua tuh kita membuat graf berarah. Jadi kita akan membuat fungsi graf untuk data frame-nya. Artinya gap berlaku dua arah gitu. Selanjutnya kita bakal memplot graf untuk visualisasi awal. Yang dimana untuk si vertex core untuk ukuran si lingkaran ini itu dia berwarna grey, ukuran itu 30, dan untuk panahnya sendiri itu 0,5 gitu. Kemudian kita menghitung minimum spanning tree atau MST dengan graph algoritma yaitu frame alternatif scale. Nah, selanjutnya kita menampilkan plot MST untuk visualisasi finalnya. Nah, selanjutnya kita tampilkan sisi yang membentuk MST-nya. Setelah itu kita menghitung total bobot MST, total weight, kemudian print total weight-nya. Kemudian kita bisa langsung merunningnya. Oke. Nah, seperti ini. Walaupun berbeda ini, tapi ya itu tetap sama ya, seperti soal. Seperti jarak-jarak itu dia sama. Dari A ke C itu 3, kemudian dari A ke dan seterusnya juga sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke software yang kedua itu POMGM. Sebelumnya di sini saya sudah melihat terlebih dahulu. Nah, untuk langkah yang pertama, kalian tuh bisa ke menu modul, kemudian ke network, yang kalian pilih ke new dan pilih kalian sort route. Nah, di sini kalian pilih yang 12 dan untuk network type-nya itu directed ya, karena sudah tahu arahnya. Jangan lupa ini ganti dengan name. Dan oke. Oke, baik, di sini saya sudah ada ya untuk datanya. Baik, untuk cara bacanya tuh kita menggunakan angka ya. Jadi untuk range yang pertama tuh 1 ke 2 itu A ke B, distance itu atau weight-nya itu 6. Kemudian dari 1 ke 3, 4, A ke C, 2 ke 3 berarti B ke C, dari 5 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita
lanjut ke solve. Berarti di sini untuk nilainya untuk branch jalur step pendeknya itu ada di branch 2, 6, dan 9. Berarti udah benar ya. Lanjut kita masuk ke soal yang nomor 2. Jangan lupa simpan ini nomor 1. Oke. Ini kita bakal nyari minimum spanning tree atau MST. Karena ada 12, berarti ini 12. Titanya itu kita menggunakan min. Jangan lupa ganti min. Ini nomor 2 berarti. Tinggal oke. Nah, untuk soal yang nomor 2 itu pembacaannya itu sama ya, branch 1, 1 ke 2 dan seterusnya itu sama kayak yang nomor 1. Yang nomor 1. Ada 1 ke 2 misalnya A ke B itu kan 3, 1 ke 3 berarti A ke C juga 3, kemudian 2 ke 3 berarti B ke C itu 3, dan 2 ke 5 berarti B ke E berarti 12 dan seterusnya gitu. Nah, setelah itu kita tinggal klik solve. Ini untuk hasilnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.